معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والمؤمنين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وقد فاز المتقون. Di antara sekian upaya meningkatkan ketakwaan yang potensinya sudah ada dalam setiap diri manusia, insan yang dianugerahi kesadaran, hidayah, taufik menyambut Islam, iman, menuju puncak ihsan, adalah memahami, merenungkan syiar agama Allah. Momentum 27 Rajab yang para ulama memberikan rekomendasi untuk menjadikannya sebagai peringatan mukjizat agung baginda Nabi Muhammad SAW, perjalanan Isra dan Mi'raj, adalah momentum yang sangat tepat, yang sangat baik bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pertanyaan yang menjadi lintasan pikiran bagi hampir setiap insan, apakah hakikat Mi'raj? Mi'raj merupakan perjalanan atau suluk pribadi baginda Muhammad SAW dalam menyusuri tingkatan kesempurnaan, sebagaimana manusia secara fisik melalui proses pertumbuhan dari bayi, usia kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga pada usia lanjut usia sebagaimana sunnatullah yang ada. Maka perjalanan spiritual seorang yang dianugerahi keimanannya pun berkembang sesuai dengan perjalanan usianya. Maka kesempurnaan insan kamil, Sayyidil Wujud baginda Nabi Muhammad SAW, dari sejak beliau dilahirkan, tumbuh menjadi bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan matang,
adalah menyusuri tingkatan kesempurnaan diri insan kamil itu sendiri. Hal ini berarti bahwa tanda-tanda dan jejak rububiyah yang Allah perlihatkan dalam menata seluruh makhluk lewat beragam nama serta keagungan rububiyah yang Dia perlihatkan lewat proses penciptaan dan pengaturan di langit, setiap wilayah yang Allah hadirkan, di mana setiap langit merupakan orbit agung bagi arasy rububiyahnya dan pusat kekuasaan uluhiyahnya. Semua itu Allah perlihatkan satu persatu kepada hamba pilihan tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau sedang dan akan dan telah dipersiapkan menjadi rahmatan lil alamin. Tugas mulia, tugas berat, tugas universal sebagai pembawa rahmatan lil alamin membutuhkan sebuah proses yang juga berat. Allah Subhanahu wa taala menaikkan beliau ke atas tunggangan binatang burak dan menempuhkannya berbagai tingkatan yang ada secepat kilat, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti titik tempat beredarnya bulan, guna diperlihatkan kepada rububiyah ilahi yang terdapat di langit. Menembus dimensi ruang waktu, Allah mempertemukan beliau dengan saudara-saudaranya sesama para nabi, satu persatu pada kedudukan masing-masing di setiap langit, sampai kemudian dinaikkan kepada kedudukan sejarak dua ujung busur, qaba qausain. Beliau mendapatkan kehormatan untuk berbicara dan melihatnya. Dengan rahasia keesaan agar menjadi seorang hamba yang mengumpulkan seluruh kesempurnaan manusia, meraih semua manifestasi ilahi, menyaksikan semua tingkatan alam, dari alam rendah hingga alam yang tertinggi, menyeru kekuasaan rububiyahnya serta menyampaikan segala hal yang diridhoi Allah dengan menyikap misteri alam semesta. Hakikat mulia ini dapat dilihat dari dua perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan seperti telah digambarkan oleh seorang guru spiritual dan menjadi kiblat ruhani di zamannya, Al-Ustadz Said An-Nursi, bahwa sebagaimana penguasa memiliki beragam gelar pada berbagai wilayah kekuasaannya, beragam sifat dalam berbagai tingkatan rakyatnya, serta beragam nama pada tingkatan kekuasaannya. Misalnya, dia memiliki nama penguasa yang adil dalam wilayah pengadilan dan gelar sultan pada wilayah pemerintahan, sementara ia bernama pemimpin umum pada wilayah kemiliteran dan nama sebagai khalifah dalam wilayah agama. Demikianlah ia memiliki sejumlah nama dan gelar pada setiap wilayah kekuasaannya. Ia memiliki kedudukan dan jabatan yang laksana tahta maknawi miliknya. Atas dasar itu, penguasa tunggal tersebut bisa memiliki 1000 nama dan gelar dalam berbagai wilayah kekuasaan dan pada sejumlah tingkatan pemerintahan. Artinya, ia bisa memiliki 1000 tahta yang saling berbaur antara yang satu dengan yang lain, seakan-akan ia dan hadir pada setiap wilayah kekuasaannya lewat sosok maknawinya. Ia mengetahui apa yang terjadi di dalamnya lewat telekomunikasi pribadinya. Ia tampak dan ada pada setiap tingkatan lewat hukum, aturan dan perwakilannya. Dari balik hijab dimensi kegaiban, ia mengawasi dan menatap semua tingkatan lewat hikmah, pengetahuan dan ketuaannya. Setiap wilayah memiliki pusat dan tempat yang khusus di mana hukum dan tingkatannya berbeda-beda. Bahkan namanya telah diperkenalkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Setidaknya yang diperkenankan kepada kita ada 99 nama teragung. Penguasa semacam itu memperjalankan siapa yang ia kehendaki untuk melakukan perjalanan panjang menyusuri semua wilayah kekuasaan, seraya memperlihatkan padanya keagungan kekuasaannya
pada setiap wilayah sekaligus menampakkan padanya sejumlah perintahnya yang bijaksana, terhubung dengan setiap wilayah dan tugas yang harus dilaksanakan. Kemudian penguasa memperjalankan orang tersebut dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dan dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, hingga sampai ke hadapannya. Setelah itu, ia pun mengutusnya kepada umat manusia, seraya menitipkan padanya perintah yang bersifat universal, komprehensif, lengkap, terkait dengan semua wilayah yang ada. Demikianlah, lewat perumpamaan di atas kita bisa mengatakan bahwa Rabbul Alamin, Tuhan pemelihara semesta alam, yang merupakan penguasa azali dan abadi, dalam tingkatan rububiyahnya memiliki beragam sifat dan atribut, namun masing-masing sejalan dengan dan serupa dalam wilayah uluhiyahnya. Allah memiliki sejumlah tanda, nama yang berbeda-beda namun saling menguatkan. Dalam prosesnya yang agung, Allah memiliki beragam manifestasi dan perwujudan, namun masing-masing saling menyerupai. Dalam wilayah tindakan kekuasaannya, Allah memiliki aneka berbagai gelar, namun satu dengan yang lain saling terpaut. Manifestasi sifat-sifatnya memiliki beragam tampilan yang sangat suci, namun satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan. Sinergitas dalam manifestasi perbuatannya, Allah memiliki beragam af'al, perbuatan, aksi, namun satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Dalam kreasi, al-khalq, mencipta, dan ciptaannya, Allah memiliki rububiyah menakjubkan yang saling berbeda, namun satu dengan lainnya saling terkait dan menguatkan. Dengan rahasia agung tersebut, Allah Subhanahu wa taala menata alam semesta ini sesuai pengaturan mencengangkan, menakjubkan, yang melahirkan rasa heran dan rasa takjub yang luar biasa. Pasalnya, dari atom yang dianggap sebagai tingkatan makhluk terkecil hingga langit, serta dari tingkatan langit yang pertama hingga arsy yang agung, terdapat sejumlah langit yang berlapis-lapis. Setiap langit menjadi atap alam semesta yang lain serta berposisi sebagai arsy rububiyahnya dan pusat kekuasaan ilahi. Meski semua nama bisa terwujud dan semua gelar terjelma pada berbagai wilayah dan tingkatan yang ada dari aspek keesaannya, namun sebagaimana gelar penguasa yang adil merupakan gelar yang paling dominan, paling murni dalam wilayah pengadilan, sementara sejumlah gelar yang lain hanya mengikuti dan menguasai perintahnya. Demikian pula salah satu nama dan gelar ilahi mendominasi, menguasai setiap tingkatan makhluk pada setiap langitnya, sementara semua gelar yang lain berada di dalamnya. Misalkan pada satu langit, Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan kehormatan dengan nama Al-Qadir berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala menjelma pada wilayah langit tersebut dengan gelar Al-Qadir yang maha kuasa. Contoh yang lain, gelar Al-Mutakallim yang maha berfirman. Yang didapat gelar Mutakallim yang berbicara ini dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah gelar yang mendominasi wilayah langit yang merupakan kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Demikianlah karena Rasulullah mendapat bagian dari nama Allah yang Maha Agung, Ismullahil A'zam, serta karena kenabiannya bersifat umum dan komprehensif, juga karena beliau mendapatkan seluruh manifestasi namanya, maka beliau memiliki relasi dengan seluruh wilayah rububiyahnya. Beliau diberi gelar Abdullah wa Habibuh, hamba Allah dan kekasihnya. Karena itu hakikat mi'raj yang beliau lakukan menuntut adanya pertemuan dengan para nabi yang merupakan pemilik kedudukan di berbagai wilayah tadi, serta melewati semua tingkatan yang ada. Ma'asyiral muslimin, perumpamaan yang kedua, gelar pemimpin tertinggi yang merupakan salah satu gelar penguasa, memiliki wujud dan tampilan pada setiap wilayah militer, mulai dari wilayah komandan dan jenderal yang bersifat luas dan lengkap, hingga wilayah kopral yang merupakan wilayah parsial dan khusus. Misalnya, seorang tentara melihat profil kepemimpinan terbesar terdapat pada sosok kopral, sehingga ia menghadap dan menerima perintah darinya. Sementara kopral itu sendiri melihat kepemimpinan tersebut berada pada wilayah sersan, sehingga mengarah kepadanya.
Kemudian ketika menjadi sersan, ia melihat profil kepemimpinan umum terdapat di wilayah letnan. Ia memiliki kursi khusus pada kedudukan tersebut. Demikianlah gelar kepemimpinan agung itu terlihat pada setiap wilayah pemimpin, kelompok dan pengawas sesuai dengan luas dan sempitnya wilayah yang ada. Saat ini, misalkan apabila pemimpin tertinggi itu ingin menyerahkan sebuah tugas yang terkait dengan semua jenjang militer melalui seorang tentara, serta ingin menaikkannya kepada kedudukan yang tinggi, di mana bisa dilihat dari semua wilayah capaian tersebut sekaligus bisa menyaksikan semuanya, sehingga seperti pengawas atasnya, maka sang pemimpin tertinggi tentu akan memperjalankan tentara itu dalam keseluruhan wilayah tugasnya, mulai dari jenjang kopral hingga berakhir kepada jenjang yang paling tinggi, satu persatu. Hal itu agar ia bisa menyaksikan dan disaksikan darinya, diperkenalkan kepada seluruh wilayah tersebut. Kemudian pemimpin tertinggi menerima tentara tersebut di hadapannya, memberikan kehormatan untuk berkomunikasi dengannya, dan memuliakan dengan sejumlah tanda jasa dan perintahnya, lalu mengutus kembali ke tempat asal dalam sekejap. Dalam permulaan di atas ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu jika pemimpin memiliki kemampuan spiritual, kekuatan batiniyah dan maknawiyah, di samping memiliki kekuatan fisik, jasmani, tentu ia tidak akan mendelegasikan kepada orang-orang seperti jenderal, marsekal atau letnan, namun ia akan hadir sendiri pada setiap tempat. Ia mengeluarkan perintah secara langsung dengan menyembunyikan diri di balik tirai kegaiban dan di belakang sejumlah orang yang memiliki kedudukan tertentu. Seperti diriwayatkan bahwa para penguasa yang mencapai tingkat kewalian sempurna melaksanakan perintah dalam banyak wilayah dalam wujud sejumlah orang. Adapun hakikat yang bisa kita lihat melalui perspektif perumpamaan di atas adalah karena tidak adanya ketidakberdayaan di dalamnya, maka perintah dan hukum datang secara langsung dari pemimpin umum kepada setiap wilayah. Hukum tersebut terlaksana lewat perintah, kehendak dan kekuatannya. Sehubungan dengan itu, maka setiap tingkatan makhluk dan kelompok entitas, mulai dari atom hingga planet dan dari serangga hingga langit, yang di dalamnya berbagai perintah pemimpin azali dan abadi, serta segala urusan penguasa langit dan bumi yang memiliki perintah kun fayakun, dilaksanakan secara sempurna pada setiap bagiannya. Wilayah rububiyah yang agung dan tingkatan kekuasaan yang mengendalikan menjadi terlihat lewat tingkatan yang berbeda-beda, besar atau kecil, parsial atau universal, di mana setiap bagiannya mengarah kepada yang lain. Maka sang tentara pilihan itu pun diberi keistimewaan menembus setiap wilayah-wilayah yang akan dibebankan tugas mulianya secara universal. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah sosok agung yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah dipersiapkan secara zahir dan batin, secara ruhani dan jasmani. Sebagaimana setiap manusia bisa berjalan dengan akalnya secara khayalan, setiap waliullah bisa berkeliling dengan qalbunya secepat kilat, setiap malaikat bisa bepergian dengan fisiknya yang berupa cahaya secepat ruh dari arsy menuju bumi, serta dari bumi menuju arsy. Serta sebagaimana penduduk surga bisa naik secepat buraq dari mahsyar menuju surga dan ke tempat yang jaraknya lebih dari 500 tahun perjalanan, maka demikian pula dengan jasad Sayyidina Muhammad SAW yang merupakan wadah dari berbagai perangkatnya dan orbit dari berbagai tugas rohnya yang tak terhingga. Jasad beliau, fisik beliau yang mulia dan paripurna, menyertai rohnya yang berupa cahaya, berkapasitas cahaya, lebih lembut daripada kalbu para waliullah, lebih ringan daripada ruh orang yang telah wafat, lebih halus daripada jasad para malaikat, serta lebih indah daripada fisiknya yang mulia dan badannya yang bercahaya. Jasad tersebut sudah pasti menyertai rohnya untuk naik menuju arsy yang paling agung, sallallahu alaihi wasallam. Maka di puncak perjalanannya, pertemuan agung adalah simbol ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bersyukurlah kita telah terpilih menjadi bagian dari umatnya. Inna ahsanal kalam
كلام الله الملك العلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. أحمد رسول الله محمد رسول الله أحمد رسول الله محمد أحمد رسول الله محمد أحمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أحمد رسول الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا مسلمين غزة في فلسطين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين الظالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا
واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدة إندونيسيا هذا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.